Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji UKIN LPTK Untirta. Perkenalkan, nama saya Rizga Eka Sunaria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan pada pembelajaran ke-1, yaitu di semester 1 di kelas 5 SD Negeri Cikokol 4, Kota Tangerang. Berikut formulir milik saya. Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil naik ke kelas 5. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Bapak Rizka Eka Sunaria. Bapak akan menjadi wali kelas kalian selama di kelas 5. Bapak harap kalian bisa bekerja sama dengan Bapak dalam pembelajaran tiap harinya. Bisa semuanya? Bisa. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, pembelajaran pertama kita hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, agar kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Bapak minta Gabriel. Ya. Silakan Gabriel untuk memimpin doa. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Terima kasih, kita sudah berdoa. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang Bapak berikan. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Hadir. Hadir. Bapak akan mengirimkan link absensi di grup WhatsApp kalian. Nanti tolong diklik absennya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib Berkibarlah Benderaku. Semuanya Bapak harap bernyanyi. Siap? Siap. Oke, baik. Berkibarlah benderaku, lambang suci kagam perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Baik, demikianlah tadi telah kita nyanyikan lagu apa anak-anak?
Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Apa ada yang sudah tahu maknanya? Belum. Jadi Bapak jelaskan maknanya ya. Maknanya adalah yang pertama pada bait yang pertama itu adalah menceritakan bagaimana hebat dan gagahnya ketika mengibarkan bendera merah putih di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada bait yang kedua, di lagu ini memiliki makna siapapun yang berani menurunkan bendera merah putih atau menggantinya dengan bendera lain, maka akan banyak rakyat Indonesia yang akan tidak suka atau tidak senang ya. Yang intinya adalah sebagai warga negara Indonesia, kita semua ya wajib melakukan apapun demi membela negara. Walaupun terdapat banyak tantangan dan halangan, tidak akan bisa merubah jiwa nasionalisme seseorang. Bendera merah putih ialah bendera satu-satunya Indonesia ya, yang tidak akan tergantikan dengan gambar apapun ya. Baik, itulah makna dari lagu Berkibarlah Benderaku. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Dari yang tadi kita sudah nyanyikan, Bapak harap kalian juga wajib menanamkan semangat disiplin ya, mandiri, kerja keras serta bertanggung jawab. Nah, itu semua juga termasuk dalam makna lagu yang tadi kalian bacakan ya, semangat nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Serta juga Bapak ingatkan kalian untuk selalu ya membantu dan beribadah dan membantu orang tua kalian di rumah. Apakah sudah ada yang membantu orang tuanya di rumah pagi hari ini? Sudah. Oke anak-anak, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran yang pertama karena kalian baru naik ke kelas 5 ya. Ini kita ada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan pada pembelajaran ke-1. Tujuan dan manfaat yang akan kalian terima ya, yaitu yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia, diharapkan siswa dapat menafsirkan alat gerak hewan dan manusia secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia, diharapkan siswa mampu mendesain alat peraga organ gerak hewan dan manusia dari bahan bekas dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menganalisis ide pokok dan kalimat pengembang secara tepat. Kemudian yang keempat, dengan menyimak video pembelajaran dan berdiskusi, diharapkan siswa dapat menentukan pengertian, fungsi, dan ide pokok secara tepat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak akan meningkatkan kebugaran kita, kemudian meningkatkan gairah belajar kita dengan ice breaking. Semuanya siap yo, semuanya perhatikan layar handphonenya dan ikuti gerakannya. Siap-siap ya. Kita mulai. Tangan diputar, yo ikuti semuanya. Ikuti semuanya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, baik anak-anak, bagaimana setelah tadi kita melaksanakan ice breaking? Apakah sudah meningkatkan semangat kalian? Sudah merasa lebih bugar? Sudah. Oke, kalau sudah merasa lebih bugar, Bapak minta kalian lihat video berikut ini. Ya, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Perhatikan, ini nggak ada suaranya. Kelihatan nggak orang sedang ngapain sih?
Jalan. Kemudian hewan lagi ngapain sih? Jalan. Hah? Sedang berjalan juga. Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi Oke. Bergerak adalah suatu perilaku seseorang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tubuh atau seluruh tubuh. Ya, artinya kalau kalian berpindah tempat itu namanya bergerak. Oke. bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pagi hari ini dengan kalian untuk Bapak minta menyimak video pembelajaran yang telah Bapak siapkan mengenai materi pada pagi hari ini. Silakan disaksikan. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Aku memperhatikan kelinci-kelinci itu, Ayah. Lucu sekali. Bulu-bulunya tebal dan gerakannya sangat lincah. Kenapa kelinci-kelinci itu bisa meloncat dan lari semacam itu ya, Yah? Kelinci itu bisa bergerak karena didukung organ-organ geraknya, Nak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun, Ayah. Tepat sekali, anakku. Wah, aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang organ gerak hewan dan manusia, Ayah. Bagus sekali, Nak. Ayah punya buku cerita yang bisa kau baca dan kamu pelajari. Ayo masuk ke rumah, Nak. Ayah akan tunjukkan padamu. Sekarang, coba kamu baca buku di depanmu itu, anakku. Baiklah, Ayah. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Aku telah selesai membacanya, Ayah. Oke, anak-anak, bagaimana mengenai organ gerak? Apakah sudah memahami? Organ gerak, fungsinya untuk apa sih, Nak? Bergerak. Terus, Berpindah tempat. apalagi? Untuk beraktivitas apa aja sih organ gerak itu fungsinya? Berjalan, terus berlari, meloncat, dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan dulu video pembelajaran. Apakah kamu tahu, anakku, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan
terdiri atas 5 paragraf, Ayah. Tepat sekali. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud ide pokok dan kalimat pengembang itu, Ayah? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Aku masih belum paham, Ayah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Untuk menentukan ide pokok dari bacaan, yang pertama kamu lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu, kamu bisa menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Aha, aku sudah mulai mengerti, Ayah. Kalau kamu sudah paham, sekarang cobalah untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Baiklah, Ayah. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ide pokok paragraf ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan ide pokok paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Bagaimana dengan jawaban saya tadi, Ayah? Luar biasa, kamu telah menjawabnya dengan tepat, anakku. Terima kasih, Ayah. Sekarang aku tahu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok ini adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Apakah benar begitu, Ayah? Benar sekali yang kamu katakan, anakku. Sekarang, dengan adanya ide pokok, kamu juga harus bisa untuk membuat kalimat pengembangnya. Cobalah untuk membuat kalimat pengembang dari ide-ide pokok dalam buku ini, anakku. Baiklah, Ayah. Aku akan mencoba membuat kalimat-kalimat pengembangnya. Paragraf pertama. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, berenang, dan lain-lain. Paragraf ketiga. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan ataupun yang tidak spontan. Bagaimana kalimat-kalimat pengembang yang sudah saya buat, Ayah? Tepat sekali, anakku. Sekarang kamu sudah bisa menentukan ide pokok dan juga membuat kalimat-kalimat pengembang berdasarkan ide pokok tersebut. Terima kasih, Ayah. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat hari ini. Baik, anak-anak. Sudah jelas video yang tadi? Apakah sudah mengetahui persamaan gerak antar hewan dan manusia? Fungsi alat gerak hewan dan manusia itu adalah otot dan
Fungsi alat gerak hewan dan manusia yaitu sama ya. Yang artinya fungsinya untuk berlari, berjalan, kemudian apalagi melompat, berenang, dan lain-lain ya tentunya. Kemudian alat gerak yang tadi dibagi dua, yaitu pasif dan aktif. Dan pasif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif apa tadi? Oh, otot. Kalau alat gerak pasif? Bola. Oke. Kemudian dari video yang kalian saksikan tadi, apa kalian memahami cara mencari ide pokok? Paham ya. Ide pokok biasanya ada di mana sih, Nak? Biasanya ada di awal paragraf, kemudian di tengah paragraf, dan bisa juga di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf namanya deduktif. Ya. Kalau di tengah paragraf induktif. Ya, itu dia. Oke, kalau sudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini, yang tadi kalian sudah lihat, kita akan coba untuk latihan ya, Nak. Latihan untuk mencari ide pokok. Oke, sudah terlihat semua, anak-anak? Oke, kita akan mulai ya. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, silakan dibaca baik-baik. Yang mana? Yang A. Betul semua yang A? Kita coba. Salah. Ide pokoknya ada di paragraf nomor berapa? Di kalimat nomor berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 nih. Oke, kita coba. Oke, betul. Selamat. Pertanyaannya betul, jawabannya betul. Nah, sekarang yang ini, silakan dibaca. Ini? Salah. Silakan dibaca. Yang ini? Oke, baik, betul. Oke, perhatikan lagi, silakan. Oke, pintar. Bapak anggap kalian sudah memahami dari materi yang tadi sudah Bapak berikan. Sudah paham bagaimana cara mencari ide pokok? Oke, setelah ini Bapak akan minta kalian untuk berkelompok. Sudah berkelompok ya anak-anak ya? Dan akan melakukan diskusi ya, akan melakukan diskusi bersama kelompoknya, yaitu tentang permasalahan yang sudah Bapak buat di LKPD mengenai apa itu ide pokok, fungsinya apa, dan bagaimana cara mencarinya. Di sini isi nama lengkapnya, kalian nama bertiga ya. 1, Gabriel. 2, siapa? Moreno. 3, siapa? Seperti itu ya. Kemudian kalian silakan isi jawabannya. Sudah semua? Sudah. Jika sudah semua, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi Bapak minta yang pertama tentang pengertian ide pokok, Bapak minta kelompok 5. Silakan dibacakan. Apa itu ide pokok? Suaranya yang keras ya. Ide pokok atau ide gagasan dari pokok para atau paragraf. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Lalu yang terakhir adalah cara menentukan ide pokok. Bapak minta kelompok 3. Silakan bacakan
Cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah memahami bagaimana cara mencari ide pokok, mengetahui fungsinya dan manfaatnya. Oke. Setelah kalian memahami materi yang pertama tadi adalah mengenai organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kalian sudah memahami cara mencari ide pokok, fungsinya, ya, dan pengertiannya. Bapak minta kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran melalui kuisis, ya, yang nanti linknya akan Bapak bagikan di WA Group. Oke, kita mulai saja ya. Nanti Gabriel bisa ikut dengan yang lain aja ya. Oke, silakan dilihat handphonenya masing-masing. Kita akan mulai evaluasi pembelajaran pada hari ini. Sudah bisa dimulai? Sudah. Oke, hitungan mundur. Oke, juara ketiga Ilyas, kedua Indah, pertama Ahmad Zidan. Tepuk tangan untuk kita semua dan untuk mereka yang sudah juara. Oke, bagaimana anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini? Enggak, menyenangkan. Oke, apa sih persamaan manusia dan hewan? Organ geraknya. Betul. Kemudian apa kegiatan yang paling kalian sukai? Berjalan dan berlari. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan menyanyikan Maju Tak Gentar. Semuanya bersiap untuk bernyanyi. Maju tak gentar. Oke, terima kasih anak-anak. Bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Semangat ya. Oke, jadi Bapak akan menyampaikan quotes hari ini, yaitu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Jadi kalian harus selalu mengutamakan pendidikan di atas segalanya. Untuk menutup kegiatan pada pertemuan hari ini, Bapak minta kita berdoa kembali ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Kepada Gabriel, silakan memimpin doa. Sudah siap. Berdoa dimulai. Bismillah.
Baik, kita terakhir ya, kita tepuk semangat. Bisa semua tepuk semangat? Bisa. Oke, semuanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.